Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang dengan anugerah nikmat-Nya menjadi sempurnalah segala kebaikan. Wa bi balaihi rufi'at darajat. Dan dengan ujian dan musibahnya diangkatlah hambanya dengan beberapa darjat. Wa kuffiratis sayyi'at. Dan dengan musibah serta ujiannya diampunkanlah dosa-dosa dan segala kesalahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami semua daripada azab kubur dan azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didoakan semoga semuanya sentiasa di bawah naungan Allah dan dilimpahi kasih sayang dan ridhonya. Amin. Ya rabbal alamin. InsyaAllah kita teruskan siri kajian kita berkaitan dengan Adzabul Qabri, siksa kubur. Dan kita akan pelajari sama dalil-dalil tentang adanya azab kubur berdasarkan sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siri-siri yang sebelumnya telah kita ketahui sama, ayat-ayat Al-Quran telah memberikan maklumat yang jelas, tegas, pasti tentang adanya siksa kubur dan tentu juga nikmat kubur. Kita kaji perkara ini agar keyakinan kita kepada adanya kehidupan di alam barzah, sama ada kehidupan yang bahagia bagi yang mukmin atau kehidupan yang sengsara dan menderita bagi yang kafir di alam barzah, menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Kerana sebagaimana yang telah kita pelajari sama, keadaan kehidupan seseorang di alam barzah akan seperti apa, tersiksakah, mendapat nikmatkah, 100% bergantung kepada kehidupannya
semasa di dunia. Dengan ayat yang mudah, keadaan seseorang di alam barzah, senang maupun susah, nikmat maupun siksa, itu hanyalah akibat daripada perbuatan yang pernah dilaku oleh seseorang itu di dunia. Ini bermaksud bahwa amal perbuatan kita, perjalanan hidup kita semasa kita masih di alam dunia ini, ia akan punya akibat. Sama ada berakibat buruk yang namanya siksa kubur, atau berakibat baik yang disebut sebagai nikmat kubur. Jadi hakikatnya manusia itu sendirilah yang Allah Subhanahu wa taala diberi kebebasan untuk memilih cara hidupnya di dunia ini. Sehingga jika seseorang itu kelak di alam kubur disiksa, dah memang itulah dahulu yang ia tempah semasa hidup di dunia. Sebaliknya bagi mereka yang bahagia di alam barzah, memang itulah yang dia tempah semasa ia hidup di dunia. Ini bermaksud kerana keadaan seorang di alam barzah senang maupun susah itu hanyalah akibat daripada asbab yang dilakukan oleh manusia dunia. Bermakna kalau kita cuba nak bandingkan mana yang lebih kritikal, kehidupan di alam duniakah sekarang inikah atau kehidupan di alam barzah? Jawapannya, kehidupan di alam dunia inilah sebenarnya yang paling kritikal. Bukan di alam barzah. Kenapa? Karena di alam barzah masa untuk manusia menerima balasannya, akibatnya. Dan akibat itu bergantung kepada asbab yang ia lakukan di dunia. Selagi seseorang tu masih diberi ruang oleh Allah, peluang oleh Allah untuk hidup di dunia, walaupun mungkin jangka hayatnya tinggal beberapa ketika, mungkin setahun, mungkin setengah tahun, mungkin sebulan, mungkin seminggu, mungkin sehari. Bermakna selagi masih ada peluang, masih ada umur, orang itu masih punya peluang yang besar untuk buat tempahan. Tempatnya keadaan di alam barzah seperti apa. Jika umur-umur yang telah digunakan sebelum ini diisi dengan perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan azab di alam barzah, maka umur-umur yang terbaki boleh digunakan untuk memadamkan tempahan tersebut, untuk membatalkannya. Seakan-akan, ya Allah, kalau selama ini hamba-Mu, dengan perbuatan hamba-Mu, seakan-akan hamba ini menempah azab di alam kubur, ya Allah, aku hamba-Mu nak padam tempahan itu. Tak jadi. Lalu ditukar tempahannya dengan menempah nikmat kubur. Diubah cara hidupnya, diubah perangainya, diubah kebiasaannya, daripada yang tak baik menjadi baik, daripada yang bengkok jadi lurus, daripada yang malas menjadi rajin, daripada yang baik menjadi lebih baik, daripada yang lupa jadi ingat. Inilah betapa kritikalnya sebetulnya saat-saat dan masa-masa ketika kita masih hidup di dunia. Sebab bila masa ini telah tamat,
dan kita berpindah ke alam barzah, peluang untuk mengubah tempahan itu sudah tidak ada. Sudah tamat. Sebab itulah selalu saya ingatkan pada diri saya sendiri, selagi kita masih diberi umur, sebanyak manapun umur itu, tak kira lama ke sekejap ke, ia amat-amat bermakna dan berharga bagi kita. Kerana apa? Hanya dengan kesempatan yang Allah masih berikan itu sahajalah kita masih, kalau ingin mengubah tempahan di alam barzah, kita masih boleh. Kalau baik kita ingin menjadi lebih baik, selagi waktu masih ada. Sebab itulah dalam siri-siri yang dahulu, kita telah pelajari apa yang diminta, yang dirayu oleh seseorang manusia ketika ajal sudah hampir menjemputnya. Nak sedekah. Sesuatu yang mereka rayu nak sangat, memohon sangat, ya hanya laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah boleh tak tolonglah bagi tambahan masa. Janganlah sekarang, boleh tak petang nanti. Mungkin kalau pagi malakul maut datang, boleh tak zuhur. Kalau tak boleh setengah hari, 2 jam aja lah. Kalau tak boleh 2 jam, 1 jam lah. Boleh tak tambah sikit saja. Waktu tu baru orang tadi nampak betapa berharganya masa. Ditanya, buat apa kamu minta tambahan umur? Bukankah aku telah bagi kamu 1 abad? Untuk apa 1 abad? Ya Allah, kalau boleh tambah sikit sajalah. Sesaat 2 pun jadilah, semenit 2 pun jadilah. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah, aku ingin jadi orang soleh, aku ingin dalam ayat yang telah kita pelajari, melakukan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Aku ingin meninggalkan kejahatan yang selama ini aku lakukan. Tengok. So di sini waktu sangat-sangat penting. Nikmat dari sekian banyak nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada kita semasa kita hidup di dunia, satu di antara nikmat yang paling besar nilainya, yang paling besar artinya, yakni waktu atau umur. Sebab itu sia-sia kalau kita rugi apabila kita mensia-siakannya. Isilah umur kesempatan itu dengan melakukan, menambahkan bekalan untuk menghadapi alam barzah. Alam barzah. Dan insyaAllah dalam pelajaran berikutnya ini, kita akan coba pelajari apakah sesuatu yang mesti, yang segera kita lakukan. Dan kita tidak boleh menunggu masa lagi. Jamaah sekalian, saya ingin bacakan lebih dahulu, lihat nota yang baru. Saya baca aja sebelum saya uraikan, jelaskan ya. Penjelasnya tambahan. Dalil-dalil daripada sunnah tentang adanya azab kubur. Ini tambahan karena bila Al-Quran sudah cerita, mana kita sudah yakin, sudah mantap keyakinan kita. Maka hadis Nabi hanya menambahkan. Gitu. Maksud saya, jika sekiranya tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur, kita sudah yakin siksa kubur itu ada karena Quran dah cerita. Jadi hadis itu hanya pelengkap saja untuk lebih meyakinkan lagi. Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah berkata, dalil-dalil daripada as-sunnah yang menunjukkan adanya azab kubur sungguh telah mencapai derajat mutawatir. Masya Allah. Dalil-dalil sunnah hadis Nabi yang menceritakan tentang adanya siksa kubur itu dari segi periwayatannya sudah
Jadi di darjah riwayatnya sudah peringkat mutawatir. Maknanya Nabi menyampaikan hadis tentang siap kubur didengar oleh ramai sahabat. Sahabat pula katalah yang mendengar waktu katalah ada 20 sahabat. 20 sahabat menyampaikan siap orang kepada 20 orang lain. 20 orang. Jadi yang mendengar peringkat pertama 20. 20 katalah kalau siap orang menyampaikan 20 orang, dah jadi berapa? Dah jadi 400. Lalu yang 400 orang sampai dapat 20 lagi dari berapa? Beranak pinak. Sehingga mustahil jumlah yang ramai ini berpakat untuk berbohong. Nah, hadis yang seperti itu namanya mutawatir. Mutawatir. Jadi contoh mudah begini. Nabi menyampaikan, katalah memberitahu tentang ada siap kubur yang mendengar waktu ada 20 sahabat, katalah. 20 sahabat saja. Dengar semuanya, kemudian tiap-tiap sahabat, katalah, menyampaikan kepada 20 sahabat lagi. Bukankah dah jadi 400 yang dengar? Sahabat Nabi meninggal, sahabat yang dah 400 mendengar tadi, menyampaikan pada tabi'in. Kalau seorang menyampaikan pada 20 tabi'in, dah berapa? Kali 400. Kan? 20 kali 400. Sudah berapa ya? 8.000 ya. Sudah 8.000. Tabi'in menyampaikan 200 sampai kita. Sehingga jumlahnya puluhan ribu orang yang. Sehingga jumlah orang yang tahu hadis dalam peso itu, mustahil mereka berpakat untuk bohong. Nah, hadis yang macam itu namanya mutawatir. Tapi katalah kalau Nabi sampai bersabda yang dengan seorang sahabat banyak. Seorang saja. Lalu seorang sahabat menyampaikan pada seorang saja, pada tabi'in. Tapi pada seorang saja. Itu hadis ahad. Jadi perawi pada tingkatan hanya sedikit. Sehingga kemungkinan untuk lupa ada karena seorang. Tapi kalaulah yang meriwayatkan puluhan ribu, takkan semuanya lupa. Ini maknanya sangat kuat. Mutawatir ya. Kerana para imam as-sunnah, para perawi hadis, dan para muhakiknya, daripada sejumlah besar kalangan sahabat, telah meriwayatkan dari Rasul SAW tentang siksa kubur ini. Contoh di antara sahabat yang merawikan hadis Nabi tentang adanya siksa kubur. Contohnya, di antaranya Malik bin Anas. Itu pembantu Nabi selama 10 tahun. Mulai pada umurnya 10 tahun hingga baginda wafat. Ketika baginda wafat, umur Anas baru 20 tahun. Duduk dengan Rasulullah. Mereka juga. Abdullah bin Abbas. Sepupu Rasulullah, tapi anak angkat Nabi juga. Luar biasa. Al-Bara' bin Azib. Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Istri Nabi SAW, Aisyah Ummul Mukminin. Dan lain-lainnya. Radhiyallahu anhum. Ini yang ditulis, yang diberikan dalam kitab Ma'arijul Qabul. Ma'arijul Qabul. Ada kitab tentang salah hadis namanya Ma'arijul Qabul. Jadi Ma'arij itu tangga-tangga lah. Ya, tangga beriman hadis. Ringkas kata, sangat ramai sahabat yang memberikan hadis tentang adanya siksa kubur. Sehingga mustahil mereka berpakat untuk berbohong. Mustahil semuanya lupa. Kalau lupa pun mungkin seorang saja. Habis yang beribu-ribu yang lain. Nah, satu di antaranya, ini hadis yang pertama. Sampai kan mungkin sempat baca hadis, sampai saya jelaskan dengan hadis yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, wa a'udzubika min adzabil qabri. Nabi seringkali berdoa dalam doanya, wa a'udzubika min adzabil qabri.
Dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada siksa kubur. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang dalam istilah hadis disebut, ilmu hadis disebut muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Baik. Penjelasan yang mudah. Jika Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur, mana azab kubur itu pasti ada. Nah, itu logiknya. Tidak mungkin kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang tak wujud. Gitulah. Allah suruh kita baca katalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam umpamanya. Mana setan tu ada? Kalau setan tidak ada, buat apa kita mohon perlindungan pada Allah daripadanya? Ini mafhumnya yang dengan bahasa yang mudah. Jadi kepastian adanya siksa kubur itu adalah benar adanya. Karena Nabi berlindung kepada Allah daripada siksa kubur. Maknanya siksa kubur itu ada. Dan yang boleh mengelakkan seseorang daripada siksa kubur, Nabi sebut dalam ayat hadisnya, hanya dengan sebab perlindungan Allah. Tahu lagi. Hadis ini memberitahu kita bahwa siksa kubur itu ada. Dan setiap kita, hanya orang Islam tentunya, ingin terjaga, terpelihara, dijauhkan daripada siksa kubur. Dan yang boleh melindungi seseorang daripada tertimpa siksa kubur, berdasarkan dari sini, perlindungan Allah. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan perlindungan daripada Allah buat kita agar selamat dari siksa kubur? Karena hanya dengan perlindungan Allah sajalah kita selamat dari siksa kubur. Pertanyaan, bagaimana cara kita mendapatkan perlindungan Allah buat kita? Apakah Allah bagi percuma pun saja tanpa apa-apa syarat? Nah, banyak. Tanpa syarat, tanpa itu, dan seterusnya. Jamaah sekalian. Izinkan saya membacakan dahulu keadaan kubur sehingga Nabi SAW, manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling mencintai dan dicintai oleh Allah, itu pun berdoa kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Wahai Nabi, manusia yang paling mulia, paling dekat, paling dikasih oleh Allah. Ini bukan bahasa siksa kubur, itu bukan benda yang remeh-temeh. Seorang Rasul kekasih Allah pun mohon pada Allah tak henti-henti. Lalu siapa kita? Sebenarnya apa? Sedasar apa siksa kubur ini? Sehingga Rasulullah pun mohon kepada Allah. Apakah seperti mana tsunami? Seperti mana COVID-19 umpamanya? Baik. Saya ingin bacakan hadis, mungkin hadis ini akan memberikan kita sedikit gambaran tentang kubur, alam kubur, sehingga baginda Nabi pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Hadis ini diceritakan oleh Hani Maula Utsman bin Affan. Ada seorang namanya Hani. Hani ini orang Arab dahulu, ini lelaki bukan perempuan. Namanya Hani. Sekarang mungkin kalau Hani nama perempuan ya. Dia itu maula kepada Utsman bin Affan. Maula itu yakni hamba abdi ya, kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan merdekakan dia. Itu nama maula. Jadi asalnya seorang hamba, tapi
oleh Utsman bin Affan dimerdekakan. Hamba yang dimerdekakan itu namanya maula. Maula. Dia berkata, kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki hatta yaballa lihyatahu. Hatta yaballa lihyatahu. Adalah Utsman bin Affan apabila ia ziarah kubur, pergi kubur maknanya, dan dia berhenti di atas kubur. Ya, ziarah pastilah berhenti di kubur, mungkin nak berdoa apa ini. Utsman menangis sejadi-jadinya. Sehingga air matanya membasahi janggutnya yang lebat. Ini bukan nangis biasa nih. Menangis hingga air matanya mengalir, menetes, basah kuyup janggut Utsman bin Affan yang tebal itu. Sahabat yang mengiringi Utsman bertanya kepada Utsman, tadhkurul jannata wan nara wala tabki. Wahai Utsman bin Affan, khalifah, waktu jadi khalifah, Tuan selalu mendengar dan menceritakan surga dan neraka. Wala tabki, dan Tuan tidak menangis. Tempoh hari Tuan cerita surga kepada kami, cerita neraka kepada kami. Tapi Tuan tak menangis macam cerita surga neraka. Wa tabki min hadha. Tapi ini Tuan pergi kubur, menangis sejadi-jadinya. Apa hanya ini? Cerita surga tak menangis, cerita neraka tak menangis. Baru masuk ke tanah perkuburan, ziarah kubur, menangis sejadinya hingga janggut basah. Apa pasal? Qala. Apa jawab Utsman? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Begini sahabatku, saudaraku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nah, Utsman menceritakan, memberitahu sebab ia menangis itu pasal apa. Bila pergi kubur menangis macam itu, apa sebabnya? Wahai cerita surga, cerita neraka dia tak nangis. Sebabnya begini, innal qabra, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya alam kubur itu, bila kita dah mati masuk alam barzah, awalu manazilil akhirah. Ia adalah tempat hentian yang pertama daripada tempat-tempat hentian di akhirat. Bahasa mudahnya, alam kubur itu, saudaraku, adalah stesen pertama daripada stesen yang ada di akhirat. Karena untuk sampai ke surga, itu banyak stesen dia. Banyak checkpoint dia. Bukan orang mati walaupun saya terus masuk surga, tidak. Bukan Fir'aun mati terus masuk neraka, tidak. Ada stesen checkpoint yang perlu dilalui. Dan stesen pertama saya untuk sampai ke surga atau neraka, itu alam kubur. Kemudian, fa'in naja minhu fama ba'dau aisar. Sesiapa saja yang terselamat daripada siksa kubur, lepas siksa kubur, berjaya mempertanggungjawabkan amalnya, pertanyaan yang dikemukakan oleh Munkar dan Nakir, maka stesen berikutnya selepasnya menjadi lebih mudah. Bila checkpoint pertama lepas dan senang, checkpoint berikutnya makin mudah. Senang. Masa hisab senang, Siratal Mustaqim senang, dapat kitab cerita amalan senang semuanya. Kalaulah stage pertama berjaya. Wa illam yanju minhu, tetapi jika ia tidak berjaya melepasi stesen pertama ya dalam kubur,
fama ba'dahu asyaddu minhu. Stesen berikutnya selepasnya lebih susah, lebih dahsyat. Dan aku membayangkan yang pertama ini. Karena ini penentu perjalanan seseorang seterusnya. Itulah maksudnya. Waqala Rasulullah SAW, dan Nabi bersabda. Ini sabda Nabi, kata Utsman. Ma ra'aitu manzoron qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Allahu Akbar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku melihat suatu pemandangan. Tidaklah aku melihat suatu pemandangan atau tidaklah aku melihat apa yang aku pandang. Tengok pokok, tengok pemandangan, tengok bukit ke, tengok lautan ke. Tapi hal ini maksudnya kepada pandangan yang menakutkan. Tengok gunung berapi meletup. Wow. Tengok bencana alam. Wow. Tengok tsunami, katalah. Tengok kemarau panjang. Tengok puting beliung. Nabi kata, tidak ada pemandangan yang aku lihat sama sekali. Kecuali alam kubur. Keadaan kubur lebih dahsyat dari itu semua. Jika kita melihat, katakanlah, kita dapat melihat bagaimana kaum Nabi Lut dibenamkan di perut bumi. Katakanlah. Dan itu sangat dahsyat. Nabi kata, itu belum dahsyat. Keadaan alam kubur lebih dahsyat daripada itu. Bila kamu melihat, katalah, bagaimana Fir'aun dan bangsa ditenggelamkan di lautan. Ngeri sekali. Kata Rasulullah, itu belum seberapa. Kamu kata itu ngeri, menakutkan. Alam kubur afza'u minhu. Lebih dahsyat daripada itu. Lebih dahsyat daripada itu. Artinya, sedahsyat apapun peristiwa yang kita saksikan di dunia. Katalah bandar dibom, dijatuhi bom atom. Ranak berkecai. Dahsyat. Menakutkan, mengerikan. Tapi Nabi bersabda, alam kubur afdal. Sebab itulah setiap kali aku masuk kubur, pasti aku menangis karena aku memikir yang ini. Dan ini penentu perjalanan orang selepasnya. Bila ia lepas, selepasnya mudah. Bila ia tak lepas, jadi susah. Jadi susah. Patutlah Rasul SAW yang memberitahu kita sesuatu pemandangan yang paling menakutkan, yang paling dahsyat adalah alam kubur. Tidak ada lebih dahsyat pandangan yang paling mengerikan sekalipun. Nabi kekasih Allah pun. Ini ya, Nabi itu kekasih Allah. Penghulu sekalian alam. Orang paling kenal Allah. Bahkan ia orang pertama diizin oleh masuk surga. Kali pertama. Pemberi syafaat pada orang-orang yang berdosa. Yang diizin oleh Allah. Itu pun tak renti-renti memohon kepada Allah agar diselamatkan dari siksa kubur. Inilah kenapa Utsman menangis. Ini jamaah sekalian, saya pikir ini sunnah yang tidak mudah diikuti ya. Bukan mustahil, tapi tidak mudah. Apalagi sekarang ini jamaah sekalian, tanah pekuburan mungkin bukan lagi tempat yang menakutkan. Jadi sebenarnya kalau ikut sunnah Nabi, tanah kubur ini sebenarnya tidak boleh dibuat sedemikian cantik dan manual seakan-akan taman. Itu sebenarnya tidak ikut sunnah. Tanah kubur itu sebenarnya memang sedemikian rupa agar orang yang masuk itu timbul rasa gerun, bukan seronok. Kalau tanah perkuburan sudah dibuat direka seperti rupa seindah taman bunga, ya akhirnya kubur jadi tempat berkelah lah, tempat selfie lah. Sedangkan tujuan ziarah kubur kata Nabi ini ada dua. Nabi suruh kita ziarah kubur. Tujuannya ada dua. Satu,
mendoakan si mati. Pohonkan kepada Allah pengampunan bagi dosa-dosanya. Diterima amalnya. Dilapangkan kuburnya. Semua untuk si mati. Dan itulah. Yang kedua, tudzakirul maut. Mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan alam kubur. Masalahnya macam mana alam kubur boleh menimbulkan rasa gerun, rasa isap dalam diri kita jika tanah perkuburan tidak lagi tempat yang menakutkan pemandangannya. Dengan pelbagai bunga, ada mungkin pondoknya untuk boleh berkelah. Allah. Setelah itu, Islami cantik. Kan tidak boleh kita bangun binaan di terkubur. Menakutkan. Apalagi kalau tengok pagi raya ya mas kan. Minta maaf ya mas ya, sebenarnya ziarah kubur, pagi raya itu sebenarnya hanya ada, tidak ada perintah agama. Ziarah kubur itu bergantung pada kelapangan kita masing-masing. Mau pagi, kamu petang, kamu cuti, mau tak cuti, bergantung pada kelapangan kita. Kalau kita lapangnya pada hari Senin, pergilah hari Senin. Kalau kita lapang bulan Rajab lah. Tapi karena orang mau tak mau mesti mesti menyempatkan diri, mesti pagi raya. Ya ajarlah semua anak hingga cucu dengan baju beraya, bayangkan. Baju raya dengan kanak cuma dan bahkan ya mana ada rasa takut. Ada satu sunnah Nabi yang saya katakan mungkin tidak mudah katakan. Ya, saya tak tahu lah jamaah pernah buat atau tidak. Tapi alhamdulillah lah, ya, saya pernah mengalaminya. Pada satu malam, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidur di rumahku karena malam itu adalah giliran aku. Ringkas kata, ketika kulitku sudah bersentuhan dengan kulit Nabi, yang mana mau tidur suami istri, susah. Mana sudah sangat seronok lah. Dan berharap Nabi, entah macam mana, sebab Nabi fikir Aisyah Renan sudah tidur. Jadi Nabi meninggalkan Aisyah tanpa memberitahu karena Nabi tidak mau menyusahkan istrinya yang Nabi fikir sudah tidur. Jaga di keluar rumah. Aisyah lah dia pun rasa curiga sebagai istri. Kemana Nabi tiba-tiba tinggalkan aku? Nak tidur. Tak bagi tahu pula tu. Aisyah ikut dari belakang. Oh, Nabi pergi bakek rupanya. Pergi bakek. Itu udah lepas tengah malam tu. Aisyah pun terus, oh pergi bakek. Tak tahu apa yang Nabi buat. Cepat-cepatlah Aisyah balik lagi dan Nabi pun balik terus tidur. Nabi tak tahu yang Aisyah mengekorinya, rupanya mengikutinya. Jadi siang harinya Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Orang bertanya, kemana engkau malam tadi pergi ya Rasulullah? Nabi tak terus jawab, tapi Nabi malah menyoal balik. Menyoal balik. Akhirnya ya Aisyah, Aisyah, kau cemburu ke? Nabi macam bergurau gitulah. Kau cemburu ke? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, mana ada perempuan seperti saya yang tidak cemburu kepada suami seperti engkau. Oh, itu ayat paling power tu ya sekalian. Ya Rasulullah, tunjukkan pada aku mana perempuan seperti saya yang tidak cemburu kepada suami seperti engkau. Memang power lah ayat Aisyah. Jadi Nabi pun tanya balik lah. Amaki syaitan, syaitan awak dah datang ke? Syaitan awak dah datang ke? Aisyah tanya, ya Rasulullah, adakah aku ni ada bersama syaitan? Ya, syaitan orang ada sana. Dan engkau? Ya, aku pun. Aku pun. Allah utuskan syaitan untuk beri aku. Tetapi, syaitan dengan kehendak Allah yang diutus untuk menggoda aku tidak menyuruh aku kecuali yang baik. Yang baik. Nabi rupanya tahu
Malam tadi yang mengikut lalu Nabi ceritakan, aku diberitahu oleh Jibril atas perintah Allah untuk pergi ziarah ke kubur Baqi, memohonkan keringanan azab bagi mereka yang disiksa di Baqi. Saat itu aku disuruh, saat itu aku pergi. Walaupun lepas tengah malam, gelap, Baqi belum ada lampu seperti sekarang. Jadi sangat menyeramkan lah. Rupanya Nabi itu untuk ziarah kubur itu nak mendoakan si atas perintah Allah. Sekarang, jika kita ingin kesan, ziarah kubur kita berkesan, ingat akan kematian, ingat akan alam barzah, yang kata Nabi, yakni pemandangan al-barzah itu satu yang paling dahsyat sekali. Cobalah sesekali ziarah kubur pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi seorang diri. Tapi masalah sekarang, kubur semua cantik-cantik. Spotlightnya bukan main ibadah. Taman, jadi kurang menakutkan. Kurang menakutkan. Itu kan memang tujuan ziarah kubur itu untuk ingat akan mati. Utsman bin Affan menangis-nangis itu karena nampak itulah. Coba kalau alam tanah bulan itu kata macam taman bunga aja Mas Gilang. Macam mana nak timbul rasa takut? Jadi sebetulnya dari segi syariat memperindah, mempercantik tanah kuburan itu sebenarnya tidak menepati sunnah Nabi. Itu yang pasti. Kita tidak tahu macam mana negeri kita sudah macam budaya itu suatu hari pasti akan dibenarkan tu. Tak ada dari awam sudah dimulakan sehingga cantik. Woi lawan cantik. Woi kubur di satu, woi dasar betul lah cantik, hiasan dasar. Lampunya, tempat punya, ada pondok lagi, ada gazebo lagi. Wih, tepi taman bunga. Wih. Jadi macam mana nanti berasa gerun? Nanti berasa gerun. Hati ingat ini. Ini yang menyebabkan si Utsman bin Affan ini takut. Kan itu tadi menangis. Cita surga tak menangis, cita neraka tak menangis. Tapi ziarah kubur boleh menangis hingga janggutnya basah. Rupanya ingat sabda Nabi. Alam kubur ni stesen yang pertama daripada semua stesen yang ada di akhirat. Sesiapa yang berjaya melepasinya, stesen yang berikutnya semakin mudah. Siapa yang gagal, stesen yang berikutnya semakin susah. Semakin susah. Dan tidak ada pemandangan yang aku lihat yang lebih buruk, lebih dahsyat daripada siksa kubur, daripada alam kubur atau alam barzah. Bila Nabi kata afdha'u itu paling dahsyat, paling mengerikan, itu maknanya alam kubur itu adalah siksa. Ada siksa. Dan berdasarkan hadis pertama yang kita baca tadi, yang boleh menyelamatkan seorang daripada siksa kubur itu perlindungan Allah. Orang yang Allah lindungi dari siksa kubur, selamatlah. Sebab itu Nabi mohon pada Allah agar Allah lindungi baginda daripada azab kubur. Pertanyaannya, tadi saya katakan, adakah perlindungan Allah kepada hamba yang siksa kubur ini Allah berikan percuma? Ataupun Allah berikan pada hamba yang meminta, asal meminta Allah bagi? Atau kepada hamba yang meminta sambil memenuhi syarat-syaratnya. Macam itu. Jawapannya, pelindungan Allah kepada hambanya dari siksa kubur itu, yakni bagi hamba yang memohon dan memenuhi syarat-syarat permohonannya. Itulah. Ibarat orang budak nak mohon masuk universiti, mohon boleh, tapi kalau syarat-syarat tidak dipenuhi, ditolak. Iya. Nak minta pekerjaan, boleh minta kerja sana-sana. Tapi kalau syarat yang diperlukan tak ada, tak diterima.
Jadi tidak diberikan oleh secara percuma. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Jamaah sekalian, nah ini yang ingin saya sampaikan sebagai penjelasan hadis pertama ini. Hadis pertama ini. Baik, sedia maklum bahwa sebab punca adanya siksa kubur itu, saya ulangi, punca sebab berlakunya siksa kubur menimpa seorang itu, yakni ad-dunubu wal isyanu. Kerana adanya dosa dan maksiat. Pasti itu. Siksa kubur itu ada menimpa seseorang kerana dosa dan maksiatnya. Jelas ya, itu puncanya. Sebab itu yang pertama, syarat untuk sesuatu mendapat pelindungan Allah dari siksa kubur, syarat pertama yakni mulazamatut taubah wal istighfar. Orang itu hendaklah melazimkan dirinya dalam bertaubat dan istighfar. Melazimkan, mengekalkan, terus-menerus bertaubat dan istighfar. Rasa-rasanya mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim hanya 3 kali setiap kali lepas solat fardu, maknanya 15 kali saya bilang, tidak cukup. Belum cukup. Istighfar itu hendaklah, kata Rasulullah SAW, Nabi yang dijamin masuk surga pun istighfar kepada Allah sehari tidak kurang 70 kali. Dalam satu riwayat, tidak kurang 100 kali. Dalam riwayat yang lain. Itu orang yang tidak punya dosa dan dijamin masuk surga yang pertama. Istighfarnya 70 hingga 100. Kita, Masya Allah. Ini amalan yang tak perlu modal. Tak perlu keluarkan belanja. Tak perlu tenaga lebih. Ya, hanya perlu gerakkan mulut. Dan istighfar yang Nabi baca hingga 70-100 itu, jamaah sekalian. Pendek saja rupanya. Nih, saya beritahu. Istilahnya, saya pernah saya beritahu, yakni Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu saja. Itu dalam hadis. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Atau berilah pengampunan bagiku. Wa tub alayya, dan terimalah ya Allah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Itu terjemahan yang biasa kita dengar. Diulang-ulang. Itu satu di antara istighfar yang Nabi baca, yang sering Nabi baca. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Sesuai dengan hadis yang lain, hadisnya sahih. Nabi bersabda, Inna akrabu abdu ila rabbihi ila ma yakunul abdu ma akrabu abdu min rabbihi. Sesungguhnya keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Ma yakunul abdu akrabu min rabbihi. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah Tuhannya, wa huwa sajid, ketika hamba itu sedang sujud. Fa'akhirud doa, waktu fi doa, maka perbanyakkan doa di situ. Masa sujud itulah dilebihkan doanya.
Nah, berkah dari sini, ulama-ulama hadis yang membenarkan doa apa saja yang tidak masuk pada Nabi, boleh kita baca. Termasuklah istighfar tadi. Sujud kalau baca subhana rabbil a'la, subhana boleh. Itu doa ibadah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, boleh. Itu ada ibadah dan doa masalah. Atau subuhun kutusun rabbuna wa rabbul malaikatu waruh, boleh. Itu doa ibadah. Atau tadi Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli. Boleh. Sebab Nabi tidak tentukan apa doanya. Nabi kata, akhiru fi doa. Baca doa banyak. Apatah lagi keadaan kita masa sujud, itu kita dalam keadaan, dalam posisi yang paling dekat dengan Allah. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya ketika kedua kita sangat hampir dengan Allah, kita manfaatkan sebenarnya dengan memperbanyak doa. Dan di antara sekian banyak doa yang paling mustahak sekali, mohon agar Allah ampunkan dosa kita. Terima taubat kita. Karena siksa kubur itu baru menimpa seseorang berpunca daripada adanya dosa. Jadi itu langkah awal kena bersihkan dahulu penyebabnya. Penyebabnya kena lebihkan dahulu, dibuang dahulu. Minta maaf ya Mas, ibarat rumah kita bocor, gunggung bocor karena retak gentingnya. Langkah pertama, tukar tuh genting itu, tutup. Jangan yang genting yang bocor tak duka, kita hanya letakkan badi di bawah takung airnya. Itu langkah yang kurang bijak. Memanglah bila kita takung airnya tidak alih kemana-mana. Tapi tak bijak. Yang bijak, tukar genting yang pecah. Karena punca penyebab siksa kubur itu adalah dosa, maka langkah yang bijak, pastikan dosa kita dapat pengampunan. Sebab itu, yakni hendaklah kita melazimkan taubat, istighfar. Apatah lagi sayyidul istighfar. Saya yakin semua sudah tahu macam istighfar. Tinggal mengamalkan. Saya duduk baru tak tahu apa nak buat, tak tahu kira banyak buat astagfirullahaladzim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya, daripada duduk melamun. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ini dia. Ya. Jadi dan banyak ya, sebab istighfar kita tahulah, kita tak perlu menceritakan manfaat istighfar sudah jelas, hadisnya banyak. Hadis Sahih Muslim ada, idza adnaba abdu dzamban, apabila seorang hamba itu berdosa, melakukan dosa, lalu ia berkata, ay rabbi adnabtu dzamban faghfir, ya Tuhan, hambamu telah berdosa, ya Allah, ampunilah dosaku. Bila kita terlanjur berdosa, lalu kita segera, ya Allah, hambamu terlanjur buat dosa, ya Allah, ampunilah, ya Allah. Dia tak tunggu masa lah. Nak istighfar pun tunggu minggu depan, tunggu malam Jumaat. Tak perlu. Nak istighfar pun tunggu nanti Lailatul Qadar. Lambat, ya kalau sempat. Begitu kita sedar, perasan terlanjur buat dosa, terus, ya Allah, ampunilah, ampunilah. Qala, apa jawab? Apa Allah kata? Kalau ada kita buat itu, apa respon Allah? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Oh, hambaku ini berdosa. Dan dia mengakui berdosa. Dan ia tahu bahwa dia punya Tuhan yang bersedia mengampunkan dosanya. Hebat hambaku ini. Dia berdosa dan mengaku berdosa. Dan dia yakin dan tahu dia punya Tuhan. Yakni aku, kata Allah. Yang akan bersedia mengampunkan dosanya. Fayakhudhu bihi, lalu Allah sambut hamba itu. Ibarat kita hulurkan tangan, Allah pegang tangan kita sambil Allah berfirman, qad ghafartu li abdi. Ya. Aku telah ampunkan dosamu, wahai hambaku.
Indah tak indah kalau hidup itu sentiasa seperti itu. Terlanjur buat dosa, terus mohon ampun. Maka Allah terus sambut kita. Itu hadis sahih ya, maksudnya riwayat Muslim ya. Riwayat Muslim. Karena manusia ini memang tempat makhluk yang sifatnya salah. Yang salah. Hanya nasihat saya beri saya sendiri. Walaupun ini mudah dilakukan, istighfar ini, pertama kita kena tahu, kena sedar, sebenarnya mengakui yang kita terlanjur buat dosa. Sebab akhir zaman ini, yang sekalian, ramai orang yang tak menyadari bahwa yang dilakukan itu perbuatan dosa. Itu masalahnya. Dia buat dosa, tapi tak perasan yang itu dosa. Mungkin karena sudah biasa melakukannya, mungkin sudah lama melakukannya, mungkin ramai orang di luar pun melakukan benda yang sama. Sebab bila suatu dosa dilakukan oleh ramai orang, dalam jangka masa yang lama, mungkin pelakunya tidak lagi merasa berdosa. Ini bahaya. Buat dosa tak merasa berdosa. Wah, itu bahaya sekali ya. Itu bahaya sekali. Ini saya cerita untuk kita yang orang awam ya sebenarnya. Untuk kita orang awam yang imannya iman orang awam lah. Sebagai orang yang imannya sangat tinggi, dipanggil al-muqarrabin, orang-orang yang makomnya sudah muqarrabun, sangat sampai dengan Allah. Mereka kata, jika seseorang itu lupa Allah sesaat pun, itu adalah satu kesalahan. Masya Allah. Dalam hidup, bila seseorang itu lupakan Allah sesaat pun, itu satu kesalahan. Lupa saja, itu satu kesalahan. Belum lagi melanggar larangannya, meninggalkan perintahnya. Itu udah peringkat muqarrabin lah. Yang saya sampaikan tadi, ya untuk kita orang awam lah. Nah, jadi kita kena tahu benda ini dosa atau tidak. Sebab ramai orang buat dosa, tidak merasa berdosa. Jadi macam mana nak istighfar? Hanya karena sudah biasa buat, atau karena ramai di luar sana orang yang buat macam yang dia buat. Nah, ini masalahnya. Ini masalah. Itu pertama, banyakkan istighfar. Dalam sholat istighfar. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hamba-Mu ini, ya Allah, rezeki. Bukan rezeki harta benda, bukan rezeki kesehatan, tapi rezeki, yakni dosa yang diampunkan, dan taubat yang diterima sebelum hamba-Mu mati. Kalaulah Allah beri kita pengampunan bagi dosa kita, Allah terima taubat kita sebelum kita mati, itu adalah rezeki yang paling mahal. Kita doa dan kita mohon ampun. Boleh dibaca masa sujud, boleh dibaca sebelum salam. Itu sudah bab, saya sudah belajar fikih semua, tahulah itu. Bila kita diizin disuruh oleh Nabi untuk berdoa dalam solat, masa yang Nabi sebutkan, imam time sujud atau sebelum salam, yakni selepas baca tasahud. Waliyad'u masya'ah, Nabi kata. Dan hendaklah ia berdoa pada Allah apa yang dia nak. Dan keutamaan bagi kita memohon ampun. Jemaah sekalian, doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup bagi orang yang meninggal. Tak kira lah yang meninggal ini orang besar ke orang kecil, orang kaya ke orang miskin, pemimpin negara ke rakyat jelata, laki ke perempuan, doanya masih sama. Doa yang orang hidup pada yang mati. Tak kira yang mati ini orang yang bangsawan ke, orang biasa ke, jutawan ke, orang miskin ke,
Doanya mesti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa itu doanya? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minta maaf dapat bagi dia. Karena itu yang paling mustahak bagi orang yang dah mati. Juga bagi orang yang masih hidup. Ada orang yang mati, karena yang mati ini orang yang besar, orang yang gagah perkasa, yang pemberani, yang sangat dikagumi, digeruni oleh yang hidup. Kemudian ke mati, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, pastikan ya Allah, hamba-Mu yang mati ini tetap punya keberanian untuk menghadapi malakul maut. Ada. Karena orangnya sangat berani, jadi nanti bila ditanya malaikat, biar cakap kuat-kuat. Ada. Ada. Mesti doanya yang diminta. Kalaulah si mati itu, jika si mati ini katakanlah diberi pulang oleh Allah untuk minta sesuatu kepada yang hidup, ini kalau ya, ini benar mustahil. Kalaulah si mati ini Allah beri peluang untuk minta sesuatu kepada yang hidup, masuk alam barzah itu, pasti yang diminta, kawan-kawan, tolong doakan ya, dosaku diampunkan ya, tolong, mintalah itu. Dia tak minta yang lain dah. Wah, saya masih hidup. Masih apa yang diminta dari kawan-kawannya yang dijemput ke rumah ketika meraih hari jadinya. Doakan saya panjang umur ya, murah rezeki. Allahu akbar. Apa kita fikir nanti bila masuk alam barzah itu juga yang diminta? Kawan, tolong doakan saya panjang umur, murah rezeki ya. Allahu akbar. Kenapa tidak doa yang paling penting dalam hidup ini? Bukan minta rezeki tak boleh, boleh. Tapi kenapa seakan-akan itu yang paling mustahak dalam hidup? Sedangkan yang ada pun belum disyukuri. Sesuatu yang paling mustahak dalam hidup yang kita wajib pohon pada Allah, pengampunan bagi dosa kita. Macam mana ucapannya astagfirullahaladzim pun boleh. Allahumma gfirli pun boleh. Pandai aja. Allahumma gfirli pun boleh. Atau Allahumma gfirli wa tub alayya pun boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha anta. Sila. Banyak contohnya. Asal isinya sama. Faghfirli. Rabbi firli boleh. Rabbi firli. Itu aja. Rabbi firli. Rabbi firli. Boleh. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Untuk mengelak daripada tertimpa azab kubur. Untuk mendapatkan pelindungan Allah. Caranya pertama, kita mesti dah tak ada dosa. Yang kedua, al-iktar minal hasanat. Fal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Sementara kita masih diberi peluang oleh Allah untuk bagi kita mendapatkan pelindungan Allah di kubur itu, yakni al-iktaru minal hasanat, memperbanyak amal baik. Memperbanyak melakukan amal baik. Karena kebaikan amal kebaikan itu boleh menghapuskan amal keburukan. Bila orang sudah terlanjur buat salah, maka segeralah ia melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan selepasnya boleh memadamkan kesalahan sebelumnya. Sehingga kesalahan itu tak jadi direkodkan. Buat kebaikan. Apa namanya? Kebaikan sih maksudnya tentulah amalan yang sunat ya. Karena yang fardu mesti buat. Sholat sunatnya ditambahkan mungkin. Baca Qur'annya ditambahkan mungkin. Wiridnya dipanjangkan mungkin. Sodakoh sunatnya kalau selama ini hanya sodakoh yang wajib, sholat sunatnya. Kalau sodakoh sunat selama ini sedikit, jadi banyak. Memperbanyak amal kebaikan. Karena amal-amal kebaikan yang kita hasanat, itu boleh menghapuskan, menghapuskan, kejahatan kita. Kalau selama ini kita ada rasa hati kita kepada kawan,
Ya, padamlah rasa tak sedar hati itu. Kalau ada rasa dengki, ya buanglah. Kalau rasa ada rasa dendam, sukalah jadi memaafkan. Itu cara mendapatkan pelindungan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ayat Quran ada, hadis Nabi ada adanya. Saya tidak perlu bacakannya untuk meningkatkan masa ya. Ya, contohnya kalau ayat Quran, aqimish sholata tarafail nahar wa zulafin minal lail. Dirikan salat ya pada kedua tepi siang dan sebagian malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu boleh menghapuskan keburukan. Surah Hud ayat 114 contohnya. Itu ada tuh ya. Nah, kemudian yang ketiga, cara untuk mendapatkan pelindungan Allah dari siksa kubur, di samping kita mohon seperti hadis Nabi tadi, Allahumma ni a'udzubika min adzabil qabri, itu doanya. Apa syarat-syaratnya supaya doa itu makbul? Al-iktaru minal ihsani ilal khalqi bil qawli wal fi'li wal mali. Li'anna jaza min zinsil amal. Memperbanyak berbuat baik kepada sesama makhluk. Sama ada dengan ucapan, perbuatan, atau apa saja. Kerana balasan itu sama dengan perbuatan. Semisal perbuatan. Apa maksudnya? Nabi SAW bersabda, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhir. Siapa saja yang melepaskan satu kesusahan dari saudara mukminnya, kesusahan dunia, niscaya Allah akan lepaskan dari orang itu kesusahan di hari akhirat. Ada orang susah, lalu kita tolong sehingga jadi senang. Balasannya apa? Nanti di akhirat, kesusahan kita oleh Allah diganti dengan kesenangan. Ya. Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya akhirah. Siapa saja yang memberi kemudahan kepada orang mukmin, yang susah, menghadapi masalah, lalu kita tolong sehingga jadi mudah, Allah akan mudahkan keadaan kita di hari selepas di sini. Jadi tak jadi susah kita karena Allah hilangkan kesusahan kita sebagai balasan karena kita sering menghilangkan kesusahan saudara muslim di dunia. Man satara musliman, siapa yang menutup aib saudara muslimnya. Saudara muslim punya aib. Yang orang biasanya bila saudara muslim punya aib, apalagi orang itu tak suka, ingin jadi orang pertama untuk memviralkan. Waliyadzubillah. Jika kita tahu saudara mukmin buat kesalahan, dosa yang menjadi aib baginya, jika orang tahu, jika ramai orang tahu, orang itu akan malu. Yang tahu kita hanya kita. Apa kewajiban kita? Kita tutup dia. Pertama, nasihati dia, jangan ulangi kesalahan itu karena mengaib dia. Yang kedua, jangan sekali-kali kita hebahkan, beritahukan pada orang lain. Dengan cara apa sekalipun. Kalau itu mampu kita lakukan secara istiqamah, satarahullahu fid dunyal akhirah. Allah akan menutup aib orang itu di akhirat. Sehingga orang yang sepatutnya dihina di alam barzakh dimuliakan oleh Allah. Karena aibnya tidak didedahkan oleh Allah. Itu ganjarannya. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan sentiasa menolong hambanya selagi hamba itu masih mau menolong saudara muslimnya. Artinya apa?
melakukan kebaikan kepada sesama makhluk. Tengok orang susah, kita bebas. Tengok orang mengalami ditimpa musibah, kita bantu dia. Ada orang melakukan kesalahan, kita tutup kesalahan. Jangan permalukan dia. Dan lagi apa? Yang boleh mengundang perlindungan Allah buat kita dari siksa kubur. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allahu akbar. Tapi hadis yang jelas seperti ini kadang-kadang masih ada juga kita yang kurang mengambil berat. Man salaka, siapa saja yang masuk, keluar kemudian masuk tariqan, sebatang jalan. Kita keluar sama dari jalan kaki, naik motosikal, naik kereta, lalu kita keluar masuk jalan. Masuk sebuah jalan, kemudian kita lalui jalan itu. Terus pandu ke depan, katalah. Tujuannya apa? Yaltamisu fihi ilman. Tujuan kita masuk jalan pandu kereta ke depan tadi kerana nak mencari ilmu. Kerana nak belajar. Bahasa sekarang yang mudah, kerana nak menghadiri usrah. Majlis agama. Kalau itu kita lakukan, apa janji Allah melalui nabinya? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi orang ini laluannya menuju surga. Bagaimana Allah mudahkan laluan ke surga? Di akhirat itu banyak checkpoint tadi, saya kata tadi. Ada checkpoint. Jadi mudah, syaratnya checkpoint yang pertama lulus. Maknanya di alam kubur dimudahkan oleh Allah. Bila alam kubur sudah mudah dan lulus, selepasnya dia mudah. Sebagai balasan. Balasan bagi amalan tadi. Apa amalan orang tadi? Dia rajin keluar rumah, bergerak, menuju ke majlis-majlis ilmu. Minta maaf, sekali minta maaf. Mungkin ilmu yang didapat daripada majlis ilmu tadi, mungkin tidak seberapa. Mungkin. Atau mungkin tak faham. Mungkin. Mungkin tak faham, mungkin tak seberapa. Tapi Masya Allah, selama ia keluar daripada rumah, memasuki sepetang jalan, jalan terus sampai ke majlis ilmu, usrah, kemudian patah balik, Allah akan bagi balasan. Balasnya apa? Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bagaimana cara Allah memudahkan jalan menuju surga? Diselamatkannya orang ini daripada stesen yang pertama. Tadi berhadis pertama tadi. So, ila alam barzah sudah selamat, stesen yang berikutnya menjadi sangat mudah. Satu di antara amalan yang memudahkan itu, rajin menghadirkan diri di majlis-majlis agama. Subhanallah. Bukankah itu sebetulnya peluang keemasan yang Allah berikan kepada kita? Iya. Tapi kadang-kadang itulah yang maskan. Tawaran Allah yang begitu hebat ini kadang-kadang kita abaikan begitu saja dengan pelbagai alasan yang sebenarnya alasan itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Minta maaf saya cakap apa adanya. Kenapa untuk hadir di majlis ilmu kadang-kadang orang punya 1001 alasan untuk tidak pergi. Inilah itu. Tapi kenapa untuk benda yang lain? Sentiasa ada masa. Dan tak ada masalah. Tapi kenapa? Ya, barangkali tawaran Allah yang terlalu hebat. Bila terlalu hebat, dalam kajian tentang wiqayatul insan dan jin wa syaitan, disitulah setan paling rajin menghalang kita. Ya, karena setan tahu bahaya ini. Anak Adam ini, kalaulah dia melakukan ini, habis bangsa kami. Saya itu dihalang.
Karena keuntungan yang akan diperolehi oleh anak Adam yang rajin tadi, sangat besar. Dan iblis serta syaitan tidak mau melihat anak Adam ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar, walaupun dengan usaha yang sedikit. Itu biasanya, ya ada masalah sikit tak jadi, ada masalah itu tak jadi. Dan ini, minta maaf, itu satu kerugian yang sangat besar sebenarnya bagi kita. Dan kita akan melihat bagaimana besarnya kerugian ini bila kita sudah tidak lagi di sinilah, di sini. Dan tadi saya katakan menolong orang, kalau bahasa orang-orang tua zaman sekalian, yang ketiga ini maknanya, kalau bahasa orang tua dahulu lah, bagi makan kepada orang yang kelaparan, bagi baju kepada orang yang tidak berpakaian, bagi payung kepada orang yang kehujanan, bagi lampu bagi orang yang kegelapan, bagi tongkat kepada orang yang buta. Ibaratnya begitulah. Mana sentiasa berusaha meringankan orang tanpa apa-apa keinginan balasan daripadanya. Itu boleh menyebabkan perbuatan kita itu boleh menyebabkan Allah mengampunkan dosa kita. Dengan astagfirullahaladzim mungkin, dengan astagfirullahaladzim saja mungkin dosa kita belum terampun. Dengan Allahumma anta rabbi la ilaha anta mungkin belum terampun. Karena baru minta. Tapi kalau kita mampu menolong orang, kita kata, orang susah, mereka orang susah, ibarat itulah, bagi lampu pada orang kegelapan, bagi makan pada orang lapar, bagi minum pada orang dahaga, dosa kita pada Allah diampunkan. Ini Allah yang kata ya, bukan saya. Lihat firman Allah. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Nah, ini mustahak. Coba buka surah An-Nur ayat 22. Ini ayatnya. Bahwa menolong orang, tadilah saya gunakan bahasa orang-orang tua itulah. Bagi makanan pada orang lapar, bagi minum pada orang yang dahaga, bagi baju bagi orang berpakaian, bagi selimut pada orang yang kesejukan, bagi payung pada orang kehujanan, bagi lampu pada orang kegelapan, bagi tongkat pada orang buta. Ibaratnya macam itulah bahasa orang-orang tua. Meringankan orang susah, membantu. Itu membolehkan dosa kita pada Allah diampunkan. Dan bila orang sudah punya dosa, maka pelindungan Allah dari sisi kedua itu Allah akan berikan. Lihat surah An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini ceritanya semua sudah tahu. Abu Bakar punyalah salah seorang ahli keluarga atau hubungan famili lah. Ada orang yang punya hubungan famili Abu Bakar, namanya Mistah. Dia orang Makkah, ikut hijrah ke Madinah. Tapi Mistah ini karena orang miskin, cara hidupnya, keperluan ditanggung oleh Abu Bakar. Makan, minum, apa sebenarnya Abu Bakar? Ya, Abu Bakar kan kaya. Dia udah mukmin, hijrah ke Madinah, hijrah. Tapi ketika berlaku fitnah yang besar, ifkun azim, berita fitnah yang dahsyat, tuduhan berzina yang
tujukan pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Mistah ini termasuk orang yang meviralkan. Itu bahasa mudahnya. Dia termasuk yang bukan meviralkan. Iya betul. Aisyah berzina dengan Safwan. Wallahu akbar. Safwan bin Mu'attal. Jadi sedihlah. Setelah terbukti Aisyah tidak melakukan zina, dibela oleh turun surah An-Nur, itu hanya tuduhan palsu, maka orang-orang yang menuduh seperti itu, seperti Nabi Mistah, dikenakan hukuman oleh Nabi. Ya, ini kan hukuman. Kan betul berzina tanpa bukti. Salah seorang pula yang menuduh itu Mistah. Abu Bakar kecewa, sedih sungguh. Setelah tahu Mistah yang ada hubungan family dengan Abu Bakar, selama ini dibantu kehidupannya, malah menfitnah putri kesayangannya, istri Rasulullah SAW pula. Betul-betul marah Abu Bakar, kecewa sungguh. Karena kecewa yang amat sangat, Abu Bakar bersumpah, Mistah, sini. Demi Allah, karena kamu telah mengecewakan aku. Selama ini aku tolong kamu. Kamu tergamak memfitnah putriku, istri Rasulullah. Karena aku kecewa, demi Allah, mulai hari ini, aku tidak akan lagi teruskan bantuanku kepada kamu. Pandai-pandailah engkau hidup. Bersumpah untuk tidak terus membantu. Waham Mistah orang susah. Dia salah betul. Dia bukan orang jahat, orang yang silap. Turun ayat ini. Jadi ayat ini sababun nuzulnya ditujukan pada Abu Bakar. Seakan-akan Allah berfirman, wahai Abu Bakar, wala ya'tal. Dan janganlah bersumpah untuk tidak. Ya'tal itu bersumpah untuk tidak. Ulul fadli. Janganlah orang punya kelebihan harta. Contoh engkau Abu Bakar. Minkum daripada wasa'ah dan kelapangan rezeki. Macam engkau Abu Bakar. Layak tal, janganlah bersumpah untuk tidak ayyutu memberikan bantuan. Jangan. Kamu kaya, kamu banyak rezeki yang lapang. Jangan kau bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada ulul qurba. Mistah itu keluarga kamu. Masakin, dia miskin. Wal muhajirin fajrah, dia termasuk muhajir. Janganlah. Hanya kamu kecewa lalu kamu bersumpah tak akan bantu. Jangan. Teruskan bantuan kamu. Teruskan tolong dia, walaupun dia mengecewakan kamu. Tentang bantuanmu, kamu jangan hentikan. Teruskan. Tentang perbuatan dia yang menyakiti kamu, wal ya'fu, maafkan saja. Wal yasfahu, belapang dada sajalah. Terkejut Abu Bakar, ya Allah, dia yang buat salah. Patutlah aku tak teruskan bantuanku. Kalau aku terus bantuanku, apa untungku? Dia menyakiti aku terus bantu. Dia tak minta maaf, aku pula yang suruh engkau maafkan. Engkau suruh aku maafkan, apa untung aku? Ya kalau aku lakukan, apa untung bagiku? Keuntungan untuk aku apa? Kalau aku terus menolong dia, aku maafkan dia, sang dia yang telah menzalimi melakukan padaku. Apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum. Seakan-akan Allah berwahai Abu Bakar, tidakkah kamu suka Allah mengampunkan dosa-dosa kamu? Wallahu akbar. Mendengar aja Allah ayat ini, seakan-akan Abu Bakar, kalau kamu teruskan bantuanmu pada orang yang telah mengecewakan kamu, kalau kamu mampu memaafkan kesalahan orang seperti Mistah, ganjaran yang aku berikan pada kamu, aku akan ampunkan dosa kamu. Mungkin bantuan kamu tidak akan membuat Mistah jadi baik, mungkin, tak apa, itu urusan dia. Tapi kesilan kamu akan terus menolong orang yang mengecewakan kamu, memaafkan kamu, dosamu padaku aku ampunkan. Dengar aja janji Allah mengampunkan dosanya, Abu Bakar terus batalkan sumpahnya. Dan Abu Bakar telah bersuara dengan Allah, maka kena batalkan dulu lah. Bila dibatalkan, kena bayar kifaratnya lah. Cari seorang hamba, dibelinya, lalu dimerdekakannya. Selepas dibayar kifaratnya, terus diteruskan bantuan pada Mistah. Dimaafkan kesalahannya.
Tengok. Abu Bakar tidak lagi memandang, setakat memberikan hamba, setakat meneruskan bantuan pada orang macam itu benda kecil bagi Abu Bakar. Karena tahu, mendengar tawaran Allah sangat berharga. Apa dia? Pengampunan bagi dosanya. Oleh itu Abu Bakar sanggup melakukan apa saja. Karena bila orang sudah terampun dosanya, Allah akan lindungi dia dari siksa kubur. Inilah yang dimaksudkan tadi, berbuat baik kepada sama. Tapi kan tidak mudah ya. Berbuat baik pada orang yang berbaik pada kita itu senang jemaah sekalian. Tapi kalau kita suruh terus berbuat baik kepada orang yang selalu menyakiti kita, itu susah. Tapi justru karena susah dan beratnya itulah pahalanya sangat besar. Yakni dosa kita pada Allah diampunkan. Allah Akbar. Itu syarat memohon ampun diterima oleh Allah itu syarat-syarat dia. Jadi tak cukup hanya dengan astagfirullahaladzim tanpa syarat-syarat yang tegas. So faham ya? Kenapa sekalian? Hadis pertama yang kita baca tadi tentang dalam nota ini, sebagai dalil ada sisi kubur ini sangat dahsyat. Sehingga manusia yang paling dekat dengan Allah, ya, paling dicintai oleh Allah, nama Rasulullah Muhammad SAW, itu pun sentiasa berdoa kepada Allah, wa'udzubika min adabil qabr. Walhan Nabi ini dijamin masuk surga. Tapi tak renti-renti minta pelindungan pada Allah dari siksa kubur. Hendaklah masa yang ada ini ya sekalian. Siapapun kita, dimanapun kita tinggal, marilah rajin-rajin mohon perlindungan pada Allah dari siksa kubur. Tapi Allah tak bagi percuma perlindungan ini. Siksa kubur itu puncanya dosa kita. Sebab itu untuk dapat dunia, kita mesti padamkan dosa kita. Macam untuk menghapuskan dosa, istighfar banyak-banyak. Melakukan banyak kebaikan selepas terlanjur buat salah. Dan berbaik-baik pada semua makhluk tadi. Bila itu kita lakukan secara berterusan. Dan lebih-lebih tadi, Masya Allah. Allah akan mudahkan siksa perjalanan kita siksa di alam kubur, sebagainya bila kita rajin, kekal, istiqomah dalam bergerak di jalan menuju satu tempat untuk mencari ilmu. Dalam bahasa mudah sekarang, terus istiqomah dalam menghadirkan diri di majelis-majelis ilmu. Itu luar biasa, Pak. Walaupun tadi saya katakan mungkin ilmu yang kita dapat di majelis itu mungkin sedikit. Atau mungkin tak dapat. Atau mungkin banyak halangan. Tapi pahala yang Allah janjikan, aku akan mudahkan jalanmu menuju surga. Bermula daripada alam barzah. Jemaah sekalian, mudah-mudahan menjadi peringatan ya, bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita daripada siksa kuburnya dengan cara kita terus-menerus melazimkan diri istighfar kepada Allah dan memperbanyak melakukan kebaikan hatta kepada orang yang tidak berbaik pada kita sekali. Itu saja, kurang lebihnya minta maaf. InsyaAllah lain kesempatan kita dapat bersua semula bila diizin oleh Allah. Mari kita dengan baca tasbih farah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.